6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Langkah-langkah yang kita lakukan kenapa bisa mencapai target, setiap anak yang lahir ketika dia datang urus akta lahirnya langsung kita terbitkan cetakan KIA. Itu yang pertama. Setiap anak mau terbit akta lahir dia mendapatkan 3. Kejahatan kita mengalami peningkatan dari 473 menjadi ke 513. Di sini adanya kenaikan di latar belakangi gangguan Kamtibmas dan Selamat pagi dari kawasan Limbo Lio Tangara. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau telah melampaui target nasional untuk penerbitan Kartu Identitas Anak dan atau KIA pada tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, kasus kejahatan di Bau-Bau tembus 513 perkara atau mengalami kenaikan 8,46%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Jumat 3 Januari 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mendengar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau telah melampaui target nasional untuk penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2025, yakni sebesar 65,66%. Afriansyah selengkapnya melaporkan. Langkah-langkah yang kita lakukan kenapa bisa mencapai target, setiap anak yang lahir ketika dia datang urus akta lahirnya langsung kita terbitkan cetakan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau telah menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA sebanyak 33.045 atau 65,66% dari total 50.327 anak. Angka tersebut telah melampaui target nasional sebesar 65% yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2025. Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan inovatif dan kolaborasi lintas sektor yang telah diterapkan. Salah satu terobosan utamanya adalah integrasi layanan saat mengurus akta kelahiran. Langkah-langkah yang kita lakukan kenapa bisa mencapai target, setiap anak yang lahir ketika dia datang urus akta lahirnya langsung kita terbitkan cetakan KIA. Itu yang pertama. Setiap anak mau terbit akta lahir dia mendapatkan 3 dokumen, kartu keluarga karena penambahan anak, akta lahirnya anak, dan KIA. Selain itu, Dukcapil Bau-Bau juga menjalin kerjasama erat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud melalui Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 44 Tahun 2024 tentang percepatan kepemilikan akta lahir dan KIA. Melalui kerjasama ini, Dukcapil bersurat ke seluruh TK dan PAUD di Bau-Bau untuk mengkoordinasikan kelengkapan berkas anak yang belum memiliki KIA. Bagi anak-anak yang belum punya KIA, lengkapi berkas dan kami ambil dia punya berkas dan kita bawa di sini. Setelah itu kita cetakkan KIA, kita kasih ke TK seluruh Kota Bau-Bau dan sudah kita laksanakan tahun 2025. Sudah beberapa kita langsung cetakkan dan kita kirimkan ke TK dan PAUD. Tidak hanya dengan Dikbud, percepatan penerbitan KIA juga melibatkan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan. Melalui DP3A, sosialisasi KIA diintegrasikan dengan program-program mereka. Sementara itu di Dinas Kesehatan, para bidan di Puskesmas bisa langsung mengurus KIA bagi bayi yang baru lahir tanpa harus ke kantor Dukcapil. Arif juga menambahkan melalui aplikasi Laidaka atau layanan administrasi kependudukan yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store, masyarakat dapat mengurus KIA tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. KIA yang berfungsi layaknya KTP bagi anak memiliki segudang manfaat. Arif Basari menekankan bahwa KIA adalah dokumen penting untuk memastikan status hukum anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membuka rekening bank, pendaftaran sekolah, hingga perjalanan udara. Lebih dari itu, KIA juga berperan krusial dalam perlindungan anak, terutama dalam kasus-kasus seperti perdagangan anak atau kecelakaan. Data lengkap orang tua dan alamat yang tertera di KIA membantu aparat untuk dengan cepat mengidentifikasi korban dan menghubungi keluarga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Mengantisipasi lonjakan wisatawan pasca perayaan Malam Pergantian tahun 2026, Polres Bau-Bau memperketat pengamanan dan pengawasan di lokasi-lokasi wisata guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif. Berdasarkan data kepolisian, Pantai Nirwana di Kelurahan Sulaa tercatat sebagai objek wisata terpadat dengan jumlah pengunjung mencapai sekitar 500 orang. Selain itu, kolam permandian Kelapa Gading dan Bali Blessing di Kecamatan Bungi serta hutan pinus Samparona juga ramai dikunjungi dan menjadi fokus pengamanan aparat kepolisian. Kapolres Bau-Bau AKBP Mayastika Hidayat mengatakan pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan khususnya di lokasi wisata air dan potensi tindak kriminalitas. Pihaknya menempatkan personil di titik-titik strategis objek wisata untuk melakukan pengamanan dan monitoring langsung. Selain itu, pengamanan ini juga bagian dari upaya Polres Bau-Bau dalam menjaga stabilitas keamanan pasca Operasi Lilin 2025 dan perayaan Tahun Baru 2026. Sementara itu, data kunjungan mencatat Pantai Nirwana dikunjungi sekitar 500 orang dengan 70 unit kendaraan, kolam permandian Kelapa Gading sekitar 350 pengunjung dengan 30 unit kendaraan, Bali Blessing sekitar 50 pengunjung dengan 6 unit kendaraan, serta hutan pinus Samparona sekitar 20 pengunjung. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sepanjang tahun 2025, kasus kejahatan di Bau-Bau tembus 513 perkara atau mengalami kenaikan 8,46%. Dari angka tersebut, Polres telah menuntaskan 72% perkara. Informasi terkait hal itu dilaporkan Wakaude Nurliani. Tren kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,46% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atau ANEF Keamanan Ketertiban Masyarakat Kamtibmas, tercatat sebanyak 513 kasus kejahatan selama 2025, naik 40% dari tahun 2024 yang berjumlah 473 kasus. Selain kasus kejahatan, sepanjang tahun 2025 juga tercatat 1 kasus pelanggaran, 6 kasus gangguan Kamtibmas, serta 4 kejadian bencana. Kapolres Bau-Bau AKBP Mayastika Hidayat mengatakan kenaikan angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pertambahan jumlah penduduk, di mana kota Bau-Bau saat ini merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga kepadatan penduduk serta faktor ekonomi turut menjadi pemicu meningkatnya tindak kejahatan. Meski tidak merinci secara detail setiap kasus, AKBP Mayastika mengungkapkan bahwa tindak pidana penganiayaan menempati urutan tertinggi, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan pencabulan berada di posisi ketiga. Kejahatan kita mengalami peningkatan dari 473 menjadi ke 513. Di sini adanya kenaikan di latar belakangi gangguan Kamtibmas dan banyaknya kejadian kriminalitas yang terjadi di Kota Bau-Bau. Lanjut Kapolres, dari total 513 kasus kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2025, Polres Bau berhasil menyelesaikan 370 kasus dengan persentase penyelesaian perkara mencapai 72%. Sementara itu risiko penduduk terkena kejahatan berada pada angka 278. Lanjut Kapolres merinci bahwa jenis kejahatan yang terjadi terdiri dari kejahatan konvensional sebanyak 494 kasus, kejahatan transnasional 18 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara 1 kasus, sementara kejahatan berimplikasi kontingensi angkanya nihil. AKBP Mayastika Hidayat menegaskan kenaikan kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Polres Bau-Bau ke depan. Polres Bau juga ke depan akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukumnya. Selain itu meningkatkan sosialisasi di tingkat sekolah agar pelajar terhindar dari tindakan melanggar hukum serta tidak menjadi korban kekerasan seksual yang menjadi atensi Polres Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau telah melampaui target nasional untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, kasus kejahatan di Bau-Bau tembus 513 perkara atau mengalami kenaikan 8,46%. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Nurhardianti mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.